Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فقال الله تعالى في القرآن الكريم
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shallallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, kita sama-sama mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan hambanya untuk bersyukur kepadanya, terlebih dahulu di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar mengingatkan bahwa betapa banyak dan besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Salah satu mensyukuri nikmat adalah senantiasa mendawamkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala hanya menyuruh kita untuk bersyukur kepadanya, tidak untuk membayar. Sebab begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai-sampai kita tidak akan pernah mampu menghitung jumlah nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7, La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam kalamnya, dalam firman-Nya, ketika seorang hamba bersyukur kepadanya, maka akan ditambahkan nikmatnya. Tetapi ketika kita lalai untuk bersyukur dan mensyukurinya, maka sesungguhnya azab Allah amatlah pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kedua, khatib mengajak kita sama-sama bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk pujian. Para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad untuk mendoakan, dan kita orang-orang yang beriman yang mengaku sebagai umatnya bersolawat kepadanya agar mendapatkan syafaatnya. Dan mudah-mudahan kita yang berada di sini termasuk ke dalam umatnya, golongan umatnya yang senantiasa bersolawat kepadanya. Amin. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, dan menjadi salah satu rukun dari khutbah Jumat, yaitu khatib mengajak, wabil khusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk para jamaah sholat Jumat. Mari kita sama-sama agar senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan beriman dan takwa yang akan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang selamat, hamba Allah yang memiliki kedudukan yang tinggi di hadapannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa 1 minggu yang lalu kurang lebih kita sudah melewati hari Idul Adha atau hari raya Idul Kurban, atau bisa dikatakan Idul Haji, hari raya haji, hari raya kurban, di mana ketika kita berbagi di Idul Fitri, kita berbagi dengan sesama, yaitu berupa zakat fitrah. Sedangkan di bulan Zulhijjah kita berbagi dengan sesamanya, yaitu dengan melaksanakan ibadah kurban. Jamaah Jumat rahimakumullah, bicara tentang bullying, sepertinya ini tidak asing di telinga kita. Sepertinya di lingkungan kita selalu terjadi hal demikian. Bullying itu adalah sesuatu yang kurang baik. Bullying sendiri artinya adalah sebuah perilaku agresif yang mana melibatkan berbagai perilaku, baik berupa kekerasan secara fisik seperti memukul, menampar, memalak, menendang, dan membuat gerakan kasar lainnya, atau kekerasan verbal seperti menghina, memanggil dengan panggilan yang buruk, menebar gosip, menuduh, dan sebagainya.
maupun psikologis. Seperti mengucilkan, menatap sinis seseorang dengan tatapan seperti tidak suka, mempermalukan di depan umum, dan sebagainya. Umumnya oleh yang lebih senior, lebih kuat, dan lebih berstatus tinggi, memiliki kedudukan, akan melakukan hal tersebut dan menjadikan, mohon maaf, yang lebih rendah darinya menjadi korban bullying. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an setidaknya ada 3 istilah yang termasuk ke dalam kategori bullying. Dan ketiganya bukanlah cerminan dari sifat seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah barang pasti ketiga hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah yang pertama di dalam Al-Qur'an adalah istilah al-istihza. Apa itu al-istihza? Al-istihza artinya adalah mengolok-olok. Disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat kedua ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka di sini artinya adalah orang-orang kafir, bertemu atau berjumpa dengan orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka atau kelompok mereka, mereka mengatakan kepada kelompok mereka bahwa mereka hanya mengolok-olok atau berolok-olok. Istilah-istilah sendiri adalah contoh perilaku munafik, bersikap berpura-pura melakukan kebaikan, berpura-pura berbuat baik, padahal ia melakukan kebaikan tersebut bukan karena Allah, melainkan hanya ingin dipuji. Istilah yang kedua adalah sakhar, yaitu merendahkan dan mengejek. Hal ini pernah disebutkan dalam Al-Quran ketika menyinggung umatnya Nabi Nuh alaihissalam, yang mengejek Nabi Nuh ketika hendak membuat bahtera. Dalam Quran surat Hud ayat 38 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama naskhurun. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, mulailah Nabi Nuh ini membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nabi Nuh, mereka mengejeknya dan berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekarang mengejek kami. Quran surat Hud ayat 38. Artinya ketika seseorang mengejek orang lain, sebetulnya dia sedang mengejek dirinya sendiri, hanya saja tidak sadar. Istilah yang ketiga yang termasuk ke dalam perilaku bullying adalah talmiz atau saling mencela. Disebutkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
Janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan panggilan dan mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Hujurat. Dan tindakan bullying ini tidak hanya terjadi di masyarakat. Ternyata di dunia pendidikan, di ranah kesehatan juga secara tidak kita sadari dia telah berjalan, dia telah terjadi di tempat-tempat seperti itu. Ada sebuah cerita. Ini cerita dari seorang sahabat Nabi bernama Abi Dzar Al-Ghifari dan juga Bilal bin Rabah. Mereka berdua adalah sosok sahabat yang dekat, sahabat karib bisa dikatakan seperti itu. Suatu ketika Bilal bin Rabah dan Abi Dzar Al-Ghifari ini sedang berdebat. Ketika berdebat dan kemudian Abi Dzar kalah debat, Abi Dzar tidak sengaja mengeluarkan kata-kata yang berisi kalimat bullying. Keluar dari kata-kata Abi Dzar, "Ya temanku, ya sahabatku yang berkulit hitam." Kemudian mendengar hal tersebut, Bilal bin Rabah menangis. Dia tinggalkan Abi Dzar kemudian mendatangi Rasulullah sambil mengadu. Ketika setelah berjumpa dengan Rasulullah SAW, baginda Nabi Muhammad SAW memanggil Abi Dzar, panggil Abi Dzar ke sini. Melihat hal tersebut, sampai keluar kalimat bahwa orang yang membullying atau mengeluarkan kata-kata yang kasar, menyakiti hati seseorang, dikatakan oleh Rasulullah itu seperti mulutnya itu bau bangkai. Mulutnya berbau bangkai. Dari situ kemudian Abi Dzar ini merasa menyesal. Padahal bestinya, CS-nya, sahabat karibnya, tidak sengaja dalam sebuah peristiwa dia kalah debat, kemudian dia mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati saudaranya, hati sahabatnya sendiri. Sampai kemudian Abi Dzar ini menempelkan wajahnya ke tanah, seraya mengatakan kepada Bilal, "Tolong maafkan saya menyesal, saya berjanji tidak akan mengulangi." "Bila perlu injaklah kepalaku," kata Abi Dzar Al-Ghifari. Namun kemudian Bilal bin Rabah dengan sabarnya, dengan belajar dia ikhlas, dia bangkitkan Abi Dzar, kemudian dia memaafkan sahabatnya itu. Nah, dari kisah ini mudah-mudahan akan tumbuh sebuah pelajaran bahwa ternyata ketika seseorang bercanda, belum tentu yang diajak bercanda itu menganggap bahwa kita itu bercanda. Dalam kesempatan yang lain, sebuah riwayat mengatakan bahwa Rasulullah sedang berada dalam sebuah majelis, kemudian bertanya kepada para sahabat. Ditanya oleh Rasulullah, "Man al-muflis?" Siapa itu orang yang rugi? Siapa itu orang yang bangkrut? Kemudian ada yang mengatakan, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya pekerjaan, orang yang tidak punya apa-apa. Lah, kata Rasul, bukan. Ternyata orang yang bangkrut, menurut Rasulullah, pada saat bertanya kepada sahabatnya, memberikan jawaban bahwa orang yang bangkrut adalah orang yang sholatnya rajin. Jangan diputus hadisnya biar tidak salah paham. Kemudian yang kedua, orang yang puasanya juga rajin. Tiap hari dia tidak pernah tinggal sedekah, namun mulutnya tidak pernah berhenti menyakiti tetangganya. Mulutnya tidak pernah berhenti menyakiti orang lain. Sekalipun dia orang yang ahli ibadah sekalipun,
Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun. Maka ketika seseorang punya banyak dosa, dengan taubatan nasuha Allah akan terima dan memberikan ampunan kepada hambanya. Tetapi manusia, bahkan kemudian Rasulullah mengatakan, ketika dia punya masalah dengan manusia, dia punya pahala, maka pahala yang dia lakukan, yang dia miliki akan diberikan kepada orang yang disakiti hatinya. Lalu bagaimana ya Rasulullah jika ia sudah tidak memiliki pahala? Maka sesungguhnya dosa yang dimiliki oleh orang yang disakiti hatinya akan diberikan kepada orang tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di zaman yang modern ini serba canggih, sudah sepantasnya kita akan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi, apalagi di dunia maya, di dunia digital. Jangan mudah menyebarkan informasi yang belum tentu benar, belum tentu pasti kebenarannya, apalagi berita-berita yang mohon maaf, berita-berita yang mengandung unsur-unsur yang tidak baik. Dan juga mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya, dengan tetangga kita, dengan teman sekantor kita, dengan teman sekolah kita, orang tua kita. Mari kita sama-sama menjaga akhlak kita, menjaga perilaku kita, agar kita menjadi orang-orang yang selamat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Asr, yang mana asbabun nuzulnya adalah pada saat itu di waktu asar banyak orang-orang Arab itu pada keluar rumah, duduk-duduk di depan rumahnya. Tidak jarang mereka ngobrol yang isinya adalah membagus-baguskan nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka orang kaya, punya ini punya itu. Ada pula yang merasa kesinggung karena misalnya nenek moyangnya atau orang tuanya tidak punya, termasuk orang yang tidak punya. Maka terjadilah perselisihan, tidak hanya perselisihan mulut tetapi juga fisik, yang kemudian sebagian dari orang-orang Arab pada saat itu membenci dan melaknat waktu asar. Kemudian turun Al-Quran surat Al-Asr. Wal 'ashr, demi waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan nama waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada pada kerugian. Di ayat ketiga dijelaskan bahwa orang yang terselamatkan dari rugi adalah illa, kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, saling menasihati untuk kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati untuk kesabaran. Mudah-mudahan kita semua yang berada di sini, khususnya jamaah sholat Jumat Masjid Ar-Rahman PRI, termasuk dalam hamba Allah yang senantiasa mampu memanage lidah dan mulutnya agar tidak berkata-kata menyakiti hati orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mari jamaah kita sama-sama berdoa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma dfa' anna al-ghalaa wal wabaa wal riba wal zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hadha khassah wa an sa'il biladil muslimina ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.